Sombong itu apa? Sombong itu apa ya? Tahu sombong? Tahu Pak. Sombong itu apa? Tidak tahu Pak. Pokoknya sombong lah. Ya saya juga sulit untuk mencari arti kata sombong. Tapi sombong itu adalah sebuah penghargaan yang berlebih-lebihan terhadap diri dan kepunyaannya. Itulah sombong. Sombong ialah penghargaan yang berlebih-lebihan terhadap dirinya dan kepunyaannya. Ini lebih kakak dari narsis. Lebih kakak sedikit. Dalam bahasa Kupang lebih enak. Sombong itu berarti tidak ada yang lebih dari saya. Tidak ada. Saya yang paling jagoan saya. Dan itulah sombong. Lalu sombong apakah yang dimaksud sekarang saya mau katakan? Ada orang sombong di dalam hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Kebaikan. Dia bisa sombong. Tapi juga ada orang sombong dalam kejahatannya. Keburukannya. Sombong juga. Kenapa orang sombong? Sombong biasa karena ada sesuatu padanya. Ada harta, ada kelebihan. Jadi lebih banyak orang yang berkelebihan yang sombong. Apa begitu? Tidak. Sekarang orang miskin juga bisa sombong. Miskin dong juga sombong. Paling tidak dari kata-kata mereka. Ada orang miskin bilang begini. Saya nih biar tidak ada apa-apa, tapi merasa dunia ini milik saya. Tidak ada apa-apa tapi dunia dia pemilik. Saya agak heran itu. Itu hanya kalimat sombong. Saudara-saudara, kadang-kadang kesombongan itu diungkapkan keluar. Misalnya, kalau dia merasa dia mata agak bagus tapi orang kurang puji. Terus dia main berdiri terus dia bilang begini. Orang-orang bilang mata agak bagus, Dia semua ngomong begitu. Saya semua lihat saya begitu. Ada yang tidak kasih keluar, tapi dia punya sikap diri menunjukkan itu. Lihat sadar dia senyum. Dia senyum, ada senyum kesombongan. Itu senyum agak sombong sedikit. Tapi jangan lihat kiri kanan ya. Tidak usah. Nah, sebenarnya ada apa dengan kesombongan, saudara-saudara? Saya ingin katakan di sini, yang disukai oleh kesombongan adalah mempertontonkan kekayaannya, apa yang ada padanya, dan mengidam-idamkan waktu luang untuk dia bersenang-senang. Itulah kesombongan yang paling ingin dia capai. Mempertontonkan sekaligus mencari waktu luang untuk bersenang-senang. Harus selalu ada waktu-waktu itu. Lalu kalau itu terjadi terus-menerus, pasti di sini terjadi perbandingan. Banding-banding. Di pun acara sama dengan Botompu lebih sedikit saja lebih, tapi itu kalimat sombong itu. Dia sebenarnya bagus, tapi kalau tapi itu kurang bagus nanti dia yang lebih bagus sedikit. Itu orang-orang sombong pun balingan. Saudara-saudara, tanpa sadar karena suka banding-banding segala sesuatu, maka iri hati ada di situ. Iri hati. Sombong itu dia melahirkan satu cerita tinggi. Dia pun paling tinggi. Kejahatan dulu kalah. Saya lebih sedikit. Saya lebih. Dan yang kedua, iri hati. Bayangkan kalau dua orang yang cerita tinggi kita kumpul mereka sama-sama. Saya pernah bilang di sini, ada dua orang yang suka cerita tinggi, mereka pancing ikan sama-sama. Orang yang pertama bilang begini, pancing di sebelah itu, kita berbuang satu mata kail, 3-4 ekor langsung datang suatu kali. Yang satu bilang itu kurang. Di sebelah lebih. Kita baru buang, yang 3-4 ekor tadi itu datang langsung bawa mendepu istri dan anak-anak. Yang satu bilang itu kurang. Yang ini lebih. Kita belum buang ikan-ikan, su bilang begini, om pancing beta dulu. Bayangkan orang begini kalau kita kunci mereka di satu kamar ukuran 3x3, kasih tinggal mereka 1 minggu,
Pulang mereka sudah bunuh di situ. Siapa di sini yang sombong? Tidak ada, Luar biasa itu. Luar biasa. Ya, pertama itu cerita tinggi. Tapi yang kedua, iri hati. Iri hati. Iri hati itu dia arti apa? Iri hati. Ada yang tahu arti kata iri hati? Saya juga tidak tahu. Tapi saya coba merumuskan arti kata iri hati. Boleh dicatat sebentar muat di Facebook juga tidak apa-apa. Ya. Iri hati ialah lebih baik saya rugi. Yang penting orang lain rugi lebih banyak daripada untung orang lain untung lebih banyak. Ulang, iri hati ialah lebih baik saya rugi asal orang lain rugi lebih banyak daripada saya untung tapi orang lain untung lebih banyak. Itulah iri hati. Saya rugi hanya 5, dia 13. Nah, gitu Itu iri hati. Saya hanya sedikit, dia yang lebih. Itu iri hati. Satu saat ada 2 orang yang tukang iri hati, mereka berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu. Tapi karena Tuhan tahu dua-dua itu tukang iri hati, Tuhan kirim ini malaikat datang kepada mereka 2. Dua-dua kumpul terus malaikat bilang begini, Tuhan suruh saya datang, kasih tahu kamu 2 begini. Dari kamu 2 itu 1 orang saya yang boleh minta. 1 orang saya yang minta, tapi 1 yang minta, nanti orang yang tidak minta itu dia dapat 2 kali lipat. Ulangi, hanya 1 dari antara mereka yang boleh minta. Tapi orang yang tidak minta itu dapat 2 kali lipat. Wah, ini bahaya ini. Saya pemusuh ini baru saya minta dia dapat 2 kali lipat, bahaya. Tidak ada yang mau. Dari dua-dua ini sama-sama tidak ada yang mau. Tapi terakhir mereka sepakat buang undi. 1 orang dia yang dapat untuk harus meminta sesuatu. Dia pikiran. Sebab kalau dia minta kekayaan, nanti itu 1 dapat lebih banyak dari dia. 2 kali lipat. Dia pusing. Tapi karena harus meminta, maka dia minta begini. Sudahlah, Tuhan, saya minta buta 1 mata, Tuhan. Dia minta buta 1 mata. Supaya apa? Supaya dia pun kawan itu buta 2 mata. Bayangkan Inilah orang iri hati. Kepada Tuhan, lebih baik saya rugi. Yang penting orang rugi lebih banyak. Daripada saya untung, tapi orang untung lebih banyak. Tuhan, saya buta 1 mata, Tuhan. Terus orang yang kedua dia jadi buta 2 mata. Lalu yang buta 1 mata bilang, hore, saya hanya buta 1, dia buta 2. Tidak sakitkah dia? Bapak mama semua, saya ingin tanya, kita lebih sayang siapa? Lebih sayang orang lain atau sayang diri sendiri? Lebih sayang mana? Lebih sayang mana? Lebih sayang diri sendiri. Tapi pernyataan tadi saya menunjukkan kita tidak sayang diri sendiri. Permintaan supaya buta 1 mata itu adalah permintaan yang tidak sayang pada diri sendiri. Banyak orang mengaku cinta pada dirinya, tapi kenyataan membuktikan dia sementara tidak cinta pada dirinya. Kenapa? Saya mau tanya begini. Kalau bapak mama semua benci saya, yang rugi siapa? Kalau ada orang benci saya, yang rugi siapa? Yang rugi dia yang benci saya. Setiap kali orang omong saya pun nama, dia yang Setiap kali saya bilang salam, Setiap kali kita ketemu, ya, supaya mau aman dan mencintai dirimu, berhenti membenci saya. Amin. Itu perilaku yang baik bagi diri. Sayang diri, berhenti membenci.
Kalau tidak orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Tolong tanya dulu itu ini cash kok kredit itu. Sayang kita pun diri supaya jangan begitu. Orang lain yang makan daging ayam, dia yang gelisah. Tahu itu ayam kampung kok ayam potong Aduh kesian kalau sampai begitu. Tapi di sini tidak ada yang begitu Dan akan lebih parah kalau orang lain yang minum sopi, dia yang mabok. Lebih parah. Berhentilah iri hati. Berhenti. Pakai kalimat yang paling baik dalam pelayanan firman adalah bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal harus berobatlah. Ada sakit itu secara rohani. Tapi yang kedua, dengan kecongkakan. Negeri Sodom dan Gomora itu karena sangat indah, banyak orang rindu pergi ke sana. Mereka rindu sekali jalan-jalan ke sana. Bertamasya ke sana. Ya jalan-jalan baik sekali. Seperti Bali waktu itu. Mereka ke sana. Karena di situ banyak orang. Di situ banyak orang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka sulit sekali mereka berpegang pada satu norma yang sama. Campur baur seperti lauk pauk. Banyak sekali. Dan sudah pasti tiap-tiap orang ada dalam bahaya egoisme yang luar biasa. Individualistis yang luar biasa. Dia tidak peduli dengan orang lain. Sangat tidak peduli dengan orang lain. Individualistis. Dia mau pakai baju apa, pakaian apa, merek apa, dia tidak pusing dengan orang lain. Dia mau makan ke mana, jalan togor orang atau tidak dan seterusnya. 3 huruf saja. E, G, P. Artinya, emang G itu apa? Ya, P. Ya, itu kalau Jawa. Kupampung lebih sederhana. Lulu, beta-beta. Lulu, beta-beta. Ya, tapi sekarang lu tidak terlalu pakai di Kupang. Ini lebih enak. Lolo. Lo. Terus gue. Lolo, gue. Bayangkan Dan itu lebih parah ketika suami istri yang mau bercerai bicara dalam bahasa ini. Lo, gue. Kita telah terjadi pergeseran nilai yang luar biasa.